Dia adalah contoh buruk di mata para tetua sekte. Setiap hari hanya bermalas-malasan. Padahal, kultivasinya telah mencapai puncak di dunia ini. Karena di kehidupan sebelumnya, dia mati mendadak di depan komputer akibat kerja Rodi 996. Tuhan kasihan padanya dan memberinya kesempatan hidup kembali. Di kehidupan ini, Hua Qingyun adalah murid inti biasa dari Sekte Pedang Awan Biru di alam Changyuan. Dia memiliki tujuan hidup untuk bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore dan menolak persaingan ketat. Hidup tenang dan damai, tapi takdir berkata lain. Sektenya juga sangat kompetitif. Semua murid bersemangat seperti disuntik darah ayam. Seperti biasa, hari ini, Hua Qingyun berbaring di bawah pohon, bermalas-malasan, dan dicemooh oleh banyak murid biasa. Saat itu, penggemar beratnya datang dari belakang. Kakak senior Hua, pemimpin sekte memanggilmu ke aula utama untuk menanyakan detail misi kemarin. Untungnya, agar tidak ikut dalam persaingan, Hua Qingyun selalu meminta rekan juniornya untuk merahasiakan tingkat kultivasinya. Di dunia manapun sama saja, semakin besar kemampuan, semakin banyak tanggung jawab. Ini adalah dunia kultivasi, terbagi menjadi 6 ranah. Ranah pemurnian Ki, ranah transformasi roh, ranah pengumpulan jiwa, ranah istana roh, ranah istana unggul, dan ranah transendensi. Setiap ranah dibagi lagi menjadi 9 tingkat. Dan pemimpin Sekte Pedang Awan Biru ini adalah ahli terkemuka di ranah transendensi tingkat 6. Dijuluki Dewa Pedang Awan Biru, Wen Jian. Tapi tidak ada yang tahu kalau dia sebenarnya pecinta teh. Hua Qingyun menggunakan teknik berkebun dari kehidupan sebelumnya dan kehidupan saat ini untuk membudidayakan teh, dan berhasil membuatnya terpikat. Bagaimanapun, menjilat atasan adalah keterampilan wajib bagi pekerja. Saat itu, Hua Qingyun mengeluarkan sebuah manik yang dia temukan saat membunuh murid Sekte Awan Iblis kemarin lusa. Melihat itu, Wen Jian langsung menegang manik jiwa darah, lalu dia hendak memberitahu Hua Qingyun tentang tujuan Sekte Awan Iblis. Tapi dia langsung menolak. Aku tidak mau dengar, aku tidak ingin tahu apapun. Bercanda, kalau aku dengar, bukankah aku harus lembur? Setelah mengatakan itu, Hua Qingyun langsung kabur. Tapi dia dipanggil kembali oleh Wen Jian. Setelah berbasa-basi sebentar, dia memberitahu Hua Qingyun bahwa karena dia bolos pertemuan teknik pedang terakhir kali, banyak ketua aula memintaku untuk mencabut statusmu sebagai murid inti. Mendengar itu, Hua Qingyun langsung kegirangan. Bayangkan, jika dia menjadi murid dalam, siapa yang berani menuduhnya bermalas-malasan? Jiwa pemalas Hua Qingyun langsung berkobar, dan dia langsung bertanya kapan status murid intinya akan dicabut. Wen Jian sangat kesal melihat Hua Qingyun yang cengengesan. Saat hendak marah, sebuah suara manis terdengar di aula utama. Salam, pemimpin sekte dan kakak senior Hua. Ternyata orang yang tiba-tiba datang adalah murid utama Sekte Pedang Awan Biru, Yue Jiangxin. Di usianya yang masih muda, dia telah mencapai ranah istana unggul tingkat 4. Dianggap sebagai penerus sekte di masa depan. Sedangkan si pemalas tua Hua Qingyun adalah murid inti, peringkat terakhir. Tapi Yue Jiangxin bingung. Puluhan ribu murid inti sekte siang dan malam berusaha keras untuk menjadi murid inti sejati. Tetapi kakak senior ini malah suka jungkir balik 360 derajat ke bawah. Namun, Hua Qingyun punya alasan sendiri. Katanya dia sudah lama terjebak di alam linggong. Jadi dia harus mulai dari murid inti untuk memperkuat dasar-dasarnya, lalu mencari kesempatan untuk menerobos hambatan. Setelah mendengar itu, Yue Jiangxin langsung menunjukkan ekspresi kagum. Dia tidak menyangka kakak senior Hua begitu ambisius, dan sangat berbeda dari rumor yang beredar. Jiangxin sungguh dangkal. Hahaha, adik junior terlalu sopan. Alasan Wen Jian memanggil Yue Jiangxin kali ini adalah karena para tetua punya permintaan untuk Hua Qingyun, yaitu agar dia dan Yue Jiangxin menjalankan misi bersama, dan belajar dari etos kerja keras sang murid utama. Saat ini, Hua Qingyun merasa kesal. Yue Jiangxin dikenal sebagai ratu kerja keras sekte, yang sendirian meningkatkan standar kerja keras di sekte. Sedangkan dirinya sendiri adalah raja pemalas. Jelas tidak cocok dengannya. Bagaimana mereka bisa menjalankan misi bersama? Maka dia beralasan terlalu lemah dan berniat menolak. Tapi mata Yue Jiangxin justru berbinar, ingin saling mendukung, dan maju bersama. Dia juga ingin dia membuktikan dirinya melalui misi ini, dan mematahkan rumor di luar. Saat ini, seekor makhluk tertentu. Terjemahan disesuaikan dengan konteks asli. Berlari bebas di hati Hua Qingyun. Astaga, ini mau manipulasi moral ya? Mau aku juga jadi gila kerja? Aku tidak mudah tertipu. Dia langsung mengancam dengan dalih harus merawat tanaman tehnya. Dia pikir akan mudah membujuk Wen Jian. Tapi siapa sangka kali ini dia juga nekat. Agar Hua Qingyun tidak malas-malasan lagi, dia langsung menawarkan keuntungan yang luar biasa. Selama dia menyelesaikan misi ini, dia bisa cuti berbayar selama 3 hari. Mendengar ini, Hua Qingyun hampir melayang. Selesai misi bisa bersantai 3 hari.
dan masih digaji pula. Semangat, misi ini, semangat, aku, Hua Qingyun, terima. Tuhan pun tak bisa menghentikanku. Keesokan harinya, Yue Jiangxin sudah berada di lapangan latihan sekte sejak pagi. Saat tengah hari, dia sudah berlatih pedang 3000 kali dan berkeringat deras. Sedangkan Raja Pemalas kita baru saja bangun tidur. Adik junior rajin sekali ya. Yue Jiangxin mengeluh karena dia sudah terlambat seperempat jam. Dan dengan kesal merasa kakak senior ini terlalu santai. Hua Qingyun tidak peduli. Sebagai pekerja, seharusnya kita santai saja. Ngapain kerja keras? Sudahlah, adik junior. Aku pasti akan berlatih lebih giat lagi nanti. Yue Jiangxin hanya bisa pasrah. Waktunya sudah tidak pagi lagi. Ayo kita berangkat. Dalam perjalanan, Hua Qingyun dan Yue Jiangxin merasa, kasus hilangnya penduduk desa ini kemungkinan besar berkaitan dengan Sekte Moyun. Ketika Hua Qingyun mendengar Yue Jiangxin mengatakan akan melindunginya yang berkultivasi rendah, hatinya berbunga-bunga. Dia bersyukur telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak hanya mendapatkan perlindungan, dia juga mendapatkan cuti berbayar 3 hari. Kali ini kita benar-benar menang besar. Tak lama kemudian, keduanya tiba di atas desa di pegunungan Tianyun. Saat Yue Jiangxin hendak berdiskusi dengan Hua Qingyun untuk mencari informasi dari penduduk desa secara terpisah, Hua Qingyun merogoh-rogoh sakunya, lalu mengeluarkan sebuah jam tangan. Dia mulai menghitung mundur 4, 3, 2, 1, 5, lalu berkata, waktunya pulang, adik junior. Aku mau istirahat dulu. Tugas mencari informasi kuserahkan padamu. Sebelum Yue Jiangxin sempat bereaksi, Hua Qingyun sudah kabur sejauh 1000 meter. Di penginapan Ansiang di desa, minta 1 kamar, kata Hua Qingyun. Hua Qingyun menatap lengan penjaga penginapan, dan langsung menyadari ada yang aneh. Tapi bodoh amat, pikirnya. Sekarang kan waktunya istirahat. Berbaring di tempat tidur, Hua Qingyun teringat adik juniornya. Tapi dia pikir dengan kultivasinya, adik juniornya tidak akan mengalami masalah besar. Lalu dia pun tertidur. Namun tak lama kemudian, terdengar suara ribut-ribut dari luar pintu. Hua Qingyun merasa suara itu familiar. Begitu dia keluar kamar, dia melihat Yue Jiangxin sedang berdebat dengan penjaga penginapan. Penjaga penginapan tidak mengizinkan Yue Jiangxin menginap, dengan alasan kamar sudah penuh. Maka Hua Qingyun menyuruhnya sekamar dengan dirinya. Mendengar itu, wajah Yue Jiangxin langsung memerah. Dia langsung mulai berhayal macam-macam. Kecuali kau mau tidur di jalan, kata Hua Qingyun menyiramnya dengan air dingin. Rona merah di wajah Yue Jiangxin langsung memudar. Lagi pula, kalaupun Hua Qingyun macam-macam, dia toh tidak akan bisa mengalahkannya. Dia tahu kalau kakaknya hanyalah seorang pemula di ranah Istana Roh. Di dalam kamar, Hua Qingyun tidak mempedulikan Yue Jiangxin yang malu-malu. Sambil makan, dia bertanya, kau sudah makan malam? Mendengar itu, Yue Jiangxin langsung bersemangat. Kita, para kultivator, harus menjernihkan hati dan pikiran, menghindari godaan makanan. Belum selesai dia bicara, sebuah kue melayang ke arahnya, dan menyumpal mulutnya yang cerewet. Yue Jiangxin memonyongkan bibirnya, lalu menelan kue itu. Rasa kue itu langsung meledak di lidahnya. Manis tapi tidak enak, lumer di mulut, dan harum. Seperti aliran air yang menyegarkan. Dia langsung terbuai oleh kelezatan kue itu. Hua Qingyun tidak menghiraukan reaksi adik juniornya, dan mulai mengoceh. Dia mengelabui Yue Jiangxin dengan kata-katanya. Hati yang jernih dapat melihat kebenaran. Dengan kebenaran, kebenaran itu sendiri akan memanifestasikan segala bentuk. Tidak ternoda oleh bentuk, maka terbebaslah. Terbebas seperti biasanya. Itulah yang disebut alami. Setelah selesai mengoceh, Hua Qingyun melihat Yue Jiangxin yang terlihat bodoh, dan mengira otaknya macet. Tiba-tiba Yue Jiangxin berteriak, kakak, aku mengerti. Lalu tanpa basa-basi, dia langsung meraih kue di mangkuk. Melihat kue-kuenya menghilang dengan cepat, Hua Qingyun putus asa. Kueku. Setelah keduanya makan dengan lahap, dengan wajah jijik, ia berbaring di tempat tidur. Sementara Yue Jiangxin yang merasa bersalah duduk bersila, dan mulai berlatih. Kamar yang tadinya ramai, segera menjadi sunyi. Seiring berjalannya waktu, sesosok bayangan gelap terlihat datang keluar rumah. Beberapa saat kemudian, asap tebal memenuhi ruangan. Yue Jiangxin yang masih baru di dunia persilatan pun terjebak. Tanpa disangka, saat sekarat, yang paling ia khawatirkan adalah Si Dui, rekan seperguruannya yang berkultivasi rendah. Ia pun berpesan agar Si Dui segera melarikan diri. Namun, yang tidak diketahuinya adalah, Hua Qingyun adalah seorang ahli tersembunyi di sekte mereka. Trik kecil seperti ini tidak mempan padanya. Adegan berganti, ke hutan kecil di luar desa. Penjaga penginapan berlutut, di hadapan pria misterius. Tuan, Yue Jiangxin dan temannya telah pingsan. Pria misterius itu langsung gembira, mendengar nama Yue Jiangxin. Sedangkan Hua Qingyun, ia belum pernah mendengarnya. Mungkin dia orang tak dikenal, pikirnya. Benar saja, pria di atas dahan pohon itu, adalah dalang di balik hilangnya para penduduk desa. Pria itu melompat turun, dan langsung menghabisi penjaga penginapan. Kemudian, ia mengirim Ahsan dan Ahsi untuk membawa Yue Jiangxin dan temannya. Sementara itu, Yue Jiangxin membuka matanya dengan linglung. Begitu bangun, hal pertama yang terpikirkan adalah menariknya dan segera kabur.
Hal pertama yang ia lakukan setelah sadar adalah menarik Hua Qingyun untuk kabur. Hua Qingyun hanya menatap rekan seperguruannya yang polos itu dengan pasrah. Yue Jiangxin tersadar dan bertanya-tanya, mengapa Hua Qingyun, yang kultivasinya lebih rendah darinya, baik-baik saja. Dengan kultivasi Hua Qingyun, dupa pemutus roh seharusnya mempan padanya. Ternyata, saat pertama kali menginap di penginapan ini, Hua Qingyun merasa ada yang aneh dengan pemiliknya. Oleh karena itu, ia selalu waspada dan berpura-pura tidur tanpa melatih kultivasinya agar Yue Jiangxin yang polos percaya. Padahal, dupa pemutus roh hanya berpengaruh pada kultivator di bawah tingkat 5 alam ungu. Saat ini, Hua Qingyun bertingkah seperti orang berpengalaman, dan memberi Yue Jiangxin, yang masih hijau di dunia persilatan, pelajaran berharga. Ia juga mengajarkan hal-hal yang perlu diperhatikan saat bepergian. Melihat Hua Qingyun yang membelakanginya, Yue Jiangxin merasa, Hua Qingyun yang perhatian terlihat sangat gagah di matanya. Ia sama sekali bukan murid inti yang pemalas seperti yang dikabarkan. Tidak hanya memberinya pencerahan dengan kata-kata singkat, tetapi juga selalu waspada dan menyelamatkan nyawanya. Perhatian, tampan, hanya saja kultivasinya agak rendah. Memikirkan hal ini, wajah Yue Jiangxin memerah. Bagaimana keadaanmu, adik junior? Hua Qingyun membuyarkan lamunannya. Yue Jiangxin mengatakan ia baik-baik saja, tapi jantungnya berdebar kencang. Belum lama mereka berbasa-basi. Tiba-tiba sinar ungu melesat dari luar jendela. Ada aura pembunuh, teriak Yue Jiangxin. Ia langsung menghunus pedangnya, dan melindungi Hua Qingyun. Kakak senior Hua, hati-hati, ada musuh, dan pahlawan kita. Hua Qingyun malah langsung masuk ke selimut. Lagi pula kau sudah pulih sekarang. Sisanya kuserahkan pada adik junior. Lagi pula ini belum jam kerja. Yue Jiangxin menatapnya dengan tak percaya, lalu langsung terbang keluar jendela. Oh, kakak seniornya hanya ayam sayur di ranah istana roh. Kalau datang pun hanya akan jadi beban. Yue Jiangxin melayang di udara. Seluruh tubuhnya diselimuti energi roh biru. Dalam amarahnya, ia menebas dengan seluruh kekuatannya. Dua sosok langsung jatuh tersungkur. Wanita yang marah memang menakutkan. Apalagi Yue Jiangxin, Dewi Sekte. Jadi, sobat, jangan pernah membuat Dewi marah. Kalau menjilat, jilatlah sampai mati. Melihat kedua orang di tanah, Yue Jiangxin mengenali mereka sebagai murid inti Sekte Roh Ungu. Tapi melihat mata mereka kosong, mungkinkah mereka dikendalikan? Kejadian ini pasti berhubungan dengan Sekte Awan Iblis. Belum sempat Yue Jiangxin bereaksi, 9 cambukan petir tiba-tiba menyerangnya. Saat menghindar, Yue Jiangxin menyerang dengan marah. Energi rohnya langsung mengamuk. Busur listrik biru melilit pedangnya. Ia berteriak, jurus pedang Qingyun, membelah awan dan bulan. Seketika, energi pedang yang dahsyat langsung menebas kedua orang itu. Dengan sikap angkuh, ia menatap kedua orang di tanah. Tapi ia tidak tahu, kakak seniornya sedang menyaksikan seluruh pertempuran dengan kesadaran spiritualnya. Menonton pertempuran dengan kesadaran spiritual memang mudah. Tak perlu membuka mata, wanita di medan perang itu melihat pria yang terluka di tanah, yang secara mengejutkan telah membangkitkan sedikit kesadaran diri dalam amarahnya. Lihat, sobat, asalkan kau cukup tampan, bahkan saat tidur pun ada wanita yang mencintaimu. Wanita yang tergila-gila karena cinta memang menakutkan. Yue Jiangxin hampir tak bisa menahan diri. Energi roh yang mengamuk menyebar di hutan. Tingkat keempat Istana Ungu memang mengerikan. Saat Yue Jiangxin mengagumi kekuatan aneh lawannya, wanita berbaju ungu itu curang dengan langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya. Yue Jiangxin pun tak lagi menahan diri. Seketika, busur listrik biru berkedip di sekitar pedangnya. Diam-diam, Hua Qingyun mengagumi bakat adik juniornya. Hanya saja ia belum menyadari bahaya yang mengintai. Setelah berkata begitu, selembar daun hijau jatuh ke telapak tangan Hua Qingyun. Ini seharusnya cukup. Saat itu, energi roh yang mengamuk merembes keluar dari tubuh Yue Jiangxin. Berkumpul di pedangnya, pedang terhunus. Energi roh yang ganas langsung menyebar ke segala arah. Jurus pedang Qingyun, mencabut pedang. Gelombang pedang raksasa yang dahsyat langsung menelan wanita berbaju ungu itu. Setelah itu, Yue Jiangxin perlahan mendarat. Ia sedang berpikir apakah bisa menyadarkan mereka berdua, tapi pria di belakangnya tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Di saat genting, seberkas cahaya hijau melintas, langsung menangkis serangan itu. Merasakan energi ledakan yang mengerikan di belakangnya, Yue Jiangxin merasa ngeri. Jika terkena, akibatnya akan mengerikan. Tapi, cahaya hijau itu apa? Daun, siapa yang menyelamatkanku? Di dalam ruangan, Hua Qingyun memperhatikan adik seperguruannya, dan berpura-pura bangun untuk bertanya. Sepertinya kau sudah menyelesaikannya, kakak Hua. Yue Jiangxin hendak bertanya, tetapi dipotong oleh Hua Qingyun. Apa yang terjadi saat aku terbaring tadi? Tidak ada apa-apa, memikirkan kakaknya yang baru berada di ranah istana roh tingkat 6. Hal itu mustahil. Setelah selesai berbicara, pandangan keduanya tertuju pada kedua orang yang terbaring di kursi. Saat itu, Yue Jiangxin mengusulkan untuk kembali ke sekte dan meminta para tetua untuk membuat formasi pengusir kejahatan pemurnian hati, untuk mengusir teknik darah terkutuk. Tapi dia khawatir jika mereka kembali seperti itu,
orang-orang dari Sekte Iblis pasti akan pergi untuk menghancurkan tempat lain. Mendengar ini, pahlawan kita, Hua Qingyun, menjadi cemas. Demi liburan 3 hari, sepertinya dia harus turun tangan sendiri. Melihat Hua Qingyun berjalan menuju murid Sekte Ziyun, Yue Jiangxin buru-buru bertanya, apakah kakak akan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memasuki lautan kesadaran mereka, dan mencabut benih darah terkutuk? Jika sedikit saja ceroboh, kedua orang ini mungkin akan menjadi idiot, kan? Tenanglah, adik seperguruan, tunggu, apa kau ingin mencabut benih darah terkutuk mereka berdua sekaligus? Dan Hua Qingyun tampak penuh percaya diri. Menyelamatkan orang seperti memadamkan api. Operasi 2 jalur lebih cepat. Hua Qingyun terlihat dengan lembut mengayunkan kedua tangannya, dan mencabut benih darah terkutuk. Setelah keduanya bangun, mereka menyadari bahwa murid pedang Qingyun telah menyelamatkan mereka, dan segera mengucapkan terima kasih. Kemudian, setelah berbasa-basi sebentar, Ziyun menceritakan apa yang terjadi. Ternyata seminggu yang lalu, mereka berdua diperintahkan oleh Sekte untuk menyelidiki kasus hilangnya penduduk desa. Namun, setelah keduanya melacak jejak hingga ke hutan kecil, mereka menemukan seorang tetua Sekte Iblis yang sedang melakukan ritual dengan darah penduduk desa. Akibatnya, keduanya lengah dan tidak menghindar, terkena jebakan yang telah disiapkan sebelumnya oleh lawan. Kemudian mereka ditaklukkan, dan diubah menjadi darah terkutuk yang dikendalikan oleh sihir jahat, hingga untungnya diselamatkan oleh Hua Qingyun. Karena itu, keduanya sangat berterima kasih. Sementara Yue Jiangxin tercengang oleh kemampuan Hua Qingyun, sampai tak bisa berkata apa-apa. Perlu diketahui, benih darah terkutuk tersembunyi di kedalaman lautan kesadaran. Mencabutnya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan para tetua sekte pun tidak bisa melakukannya. Namun Hua Qingyun melakukannya dengan sangat mudah. Kakak Hua, kapan kau mempelajari teknik ini? Untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, Hua Qingyun mencari alasan secara acak. Untungnya, dia berhasil mengelabui mereka. Setelahnya, hal pertama yang Hua Qingyun lakukan setelah menyelamatkan orang adalah meminta bayaran. Hal ini membuat Yue Jiangxin kesal. Padahal itu hanya masalah lambaian tangan. Mana ada menggunakan benda langit dan bumi. Dia kan bukan anjing bodoh. Namun, detik berikutnya, dia langsung mulai mengoceh lagi. Tak disangka, pihak lain tidak hanya setuju, tetapi juga memberi bonus. Tidak hanya diantar sampai tempat, tetapi juga berencana menyebarkan reputasi Hua Qingyun di sekte. Yue Jiangxin yang sedang mengoceh di sampingnya, sebenarnya tidak tahu bahwa formasi pengusir kejahatan pembersih hati yang dapat melepaskan teknik luka darah setidaknya membutuhkan 50.000 batu roh kualitas tinggi. Saat ini, hati Hua Qingyun berbunga-bunga. Tak disangka, hanya dengan bersantai di luar, dia mendapatkan 50.000 batu roh tambahan. Kemudian, Hua Qingyun meminta Ziyun untuk mengingat kembali bagaimana situasi tetua sekte iblis yang menangkap mereka. Orang itu bernama Mo Xuan. Kekuatan tempurnya payah, hanya saja dia ahli dalam menggunakan formasi dan racun. Mendengar itu, sudut mulut Hua Qingyun terangkat. Kebetulan aku punya beberapa pil yang bisa membuat orang yang mengkonsumsinya kebal racun selama 3 jam. Jika kalian memiliki pil ini, apakah kalian bisa mengalahkan tetua sekte iblis itu? Ziyun tampak berbinar setelah mendengarnya. Dengan pil ini, dia bisa mengalahkan orang lemah itu dalam sekejap. Tapi yang membuatnya bingung adalah mengapa mereka bertiga. Mengapa Hua Qingyun tidak ikut? Dia mengatakan bahwa dia terlalu lelah dan perlu tidur nyenyak untuk pulih. Begitu kata-kata itu terucap, keduanya langsung berkata. Yue Jiangxin yang berada di sampingnya tampak kesal, karena dia tahu kakaknya hanya tidak ingin lembur. Kemudian, dia membawa keduanya untuk mencari Mo Xuan. Dalam perjalanan, Ziyun melihat pil di tangannya, dan berkata dengan sedikit tidak percaya, apakah pil ini sehebat yang dia katakan? Sebagai penggemar berat Hua Qingyun, Yue Jiangxin memilih untuk percaya tanpa syarat. Lagi pula, nasi sudah menjadi bubur. Saat ketiganya menelan pil dan mendiskusikan strategi, tiba-tiba angin kencang bertiup. Bulan di langit tertutup awan hitam. Yue Jiangxin langsung menyadari ada yang tidak beres. Namun, sudah terlambat. Saat ini, ketiganya telah memasuki formasi Mo Xuan. Hanya dalam sekejap, Yue Jiangxin menebaskan pedangnya dan mengeluarkan puluhan ki pedang, menghancurkan ilusi di sekitarnya. Ketiganya baru menyadari bahwa mereka telah terikat oleh lumpur hitam yang disempurnakan oleh Mo Xuan dan diubah menjadi formasi. Saat itu juga, tetua sekte iblis tidak lagi menyembunyikan dirinya dan muncul di hadapan ketiganya. Setelah memperhatikan bahwa keduanya telah sadar kembali, dia diam-diam berpikir bahwa Yue Jiangxin pasti memiliki harta rahasia. Melihat Mo Xuan yang masih menyombongkan diri, Ziyun adalah orang pertama yang tidak terima. Dia langsung melancarkan serangan. Sayangnya, serangannya meleset. Saat asap menghilang, Mo Xuan secara pasif mengaktifkan penjahat mati karena banyak bicara. Dan pada saat itu, si bungsu dari sekte roh ungu melompat dan melancarkan serangan mendadak. Tapi Mo Xuan tidak lupa bahwa dia sedang melawan 3 orang sekaligus. Dia langsung menangkis serangan tersebut. Lalu dia mengejek dengan keras. Murid sekte benar memang bodoh. Terkena racun tulang keropos tapi tidak menyadarinya. Pada saat yang sama, si bungsu kita langsung menyerang. Sebuah kilatan pedang melesat dalam sekejap. Namun, Mo Xuan sangat percaya diri.
dan berniat menangkis energi pedang dengan satu tangan. Tapi saat bersentuhan, dia langsung menyadari ada yang tidak beres. Lalu dia berubah menjadi asap hitam dan menghilang. Setelah asap menghilang, daun-daun yang berguguran di udara mulai berjatuhan. Yue Jiangxin merasa ada yang tidak beres. Mo Xuan mengira ketiganya sudah keracunan. Lalu dia muncul di udara dan mulai menghitung mundur. Tapi setelah 10 hitungan, apa yang dia harapkan tidak terjadi, dan satu orang hilang dari tanah. Sebelum dia sempat bereaksi, Ziyun yang menghilang tiba-tiba muncul di belakangnya. Sekali lagi, jurus tongkat besar untuk anak berbakti. Cinta yang begitu dalam, membuat Mo Xuan malu sampai membenamkan kepalanya ke tanah. Saat itu, si bungsu memanfaatkan kesempatan, dan mengambil kipasnya lalu melancarkan jurus Cambuk Petir 5 kali berturut-turut Pro Max edisi cahaya. Serangan itu membuatnya memuntahkan darah tua. Tapi Mo Xuan yang keluar dari tanah tidak mempedulikan lukanya, dan penasaran mengapa mereka bertiga tidak keracunan. Namun, ketiganya tidak menghiraukannya. Ziyun bahkan menjulurkan lidahnya dan mengejeknya. Sebenarnya, dalam hati dia mengagumi betapa ampuhnya pil Hua Qingyun. Dengan pil ini, dia tidak perlu takut lagi pada para kultivator iblis yang menggunakan taktik licik. Saat itu, Mo Xuan berpikir bahwa racun tulang keropos jauh lebih kuat daripada racun pemutus roh. Bahkan jika napas ditahan, racun itu akan diserap kulit. Selain penawar racunnya, tidak ada pil yang bisa menghilangkan racunnya. Pasti mereka memiliki harta rahasia. Saat dia sedang melamun, dia tidak tahu bahwa Yue Jiangxin sedang mengumpulkan jurus pedang awan biru dan berencana untuk segera mengakhiri pertarungan. Namun, dia lupa bahwa Mo Xuan sebenarnya adalah seorang pemanggil. Bertarung jarak dekat hanyalah hobinya. Dia langsung terbang ke langit. Permainan pembuka sudah berakhir. Formasi pemurnian darah langit. Dalam sekejap, cahaya darah melesat dari tanah ke langit dan langsung mengepung mereka bertiga. Sebelum mereka sempat bereaksi, Mo Xuan langsung melancarkan serangan kedua. Dia memanggil roh darah tingkat 6 alam Istana Ungu. Melihat roh darah yang semakin kuat, ketiganya yang tadinya gembira, langsung dipenuhi keputusasaan. Tingkat kultivasi tertinggi di antara mereka hanya alam Istana Ungu tingkat 4. Namun, itu belum berakhir. Mo Xuan juga mengirim roh darah nomor 2 tingkat 5 alam Istana Ungu untuk mencegat Hua Qingyun. Tiba-tiba Yue Jiangxin terlihat serius. Tapi dia tidak tahu bahwa kekhawatirannya itu berlebihan. Hua Qingyun bukanlah orang lemah seperti yang dia bayangkan, melainkan seorang ahli sekte yang sesungguhnya. Saat ini, nomor 2 telah tiba di jendela penginapan, dan berniat untuk membangunkan pelayanan. Detik berikutnya, dia tercengang. Tidak ada siapapun di tempat tidur. Tanpa sepengetahuannya, Hua Qingyun telah mengawasi pertarungan dengan kesadaran spiritualnya, dan sudah sejak tadi pindah ke kamar sebelah. Tapi belum sempat senang beberapa detik, ketukan di jendela berubah menjadi ledakan. Nomor 2 yang baru saja menenangkan diri, mendongak dan melihat Hua Qingyun yang telah dibangunkannya. Sementara Hua Qingyun memegang dahinya dengan tangan kanan. Ekspresinya semakin dingin. Tidak menemukan orangnya. Kau tidak tahu harus kembali? Haruskah kau menyeret orang lain untuk lembur? Di sisi lain, ketiga orang yang terjebak dalam formasi. Setelah beberapa percobaan, Yue Jiangxin tahu jika mereka terus bertarung seperti ini, cepat atau lambat mereka akan mati karena kemampuan generasi Sui Kui yang mengerikan. Saat itu, Ziyun mengusulkan bahwa dia memiliki jurus yang dapat sepenuhnya memusnahkan Sui Kui. Namun, jurus itu membutuhkan waktu persiapan yang lama. Jadi, sisa waktunya hanya bisa diserahkan kepada Yue Jiangxin. Melihat sosoknya yang ramping, punggungnya tampak rapuh. Saat ini, dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menyetujuinya. Namun, Mo Xuan yang berada di atas formasi, dengan santainya menikmati pertarungan yang terjebak ini, menunggu kembalinya Sui Kui nomor 2. Tapi Mo Xuan tidak tahu bahwa nomor 2 kebanggaannya telah dipukuli setengah mati oleh Hua Qingyun. Jika bukan karena tidak ingin mengungkapkan kekuatannya, dia pasti sudah memusnahkan nomor 2, karena dia masih ingin tidur. Jadi, Hua Qingyun berencana untuk mengirimkan paket ramah kepada tetangganya. Dengan dorongan yang mengerikan, nomor 2 melesat seperti meteor. Setelahnya, Hua Qingyun merasa masih belum jam 9 pagi, waktu untuk bekerja. Dia masih bisa tidur sebentar lagi. Lalu dia berbalik untuk mencari kamar baru. Sementara di sisi lain, Yue Jiangxin sedang menghadapi bayangan tinju merah raksasa. Dia hanya berhasil menangkisnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya. Suasana putus asa menyelimuti seluruh tempat itu. Dengan dukungan formasi, Sui Kui semakin kuat. Melihat Yue Jiangxin dan yang lainnya tidak dapat bertahan, Mo Xuan mulai kehilangan minat. Dia kemudian memerintahkan Sui Kui untuk segera mengakhiri pertarungan. Melihat Sui Kui menyerangnya, sekelebat keputusasaan melintas di mata Yue Jiangxin. Namun, tiba-tiba seberkas cahaya merah melintas di belakang Mo Xuan. Dalam sekejap, cahaya itu menembus formasi dan membanting nomor 1 ke tanah. Asap menghilang, ekspresi terkejut muncul di wajah keduanya. Melihat nomor 1 dan nomor 2 hancur berkeping-keping, Mo Xuan berteriak, "Tidak mungkin." Kemudian keduanya berpikir, pasti tetua sekte pedang Qingyun yang lewat yang melakukannya. Tapi tak disangka, Mo Xuan masih punya kartu as. Terdengar suara teknik penguatan Sui Kui. Sui Kui yang hancur berkeping-keping langsung menyatu kembali.
dan langsung menyerbu ke arah Yue Jiangxin. Tepat di saat genting, jurus pamungkas Ziyun akhirnya siap. Petir menyambar di sekujur tubuhnya. Lalu ia melompat tinggi. Petir ungu dan Sue Kui bertabrakan. Petir ungu yang dahsyat meledak seketika. Dan saat keduanya bertarung sengit, protagonis kita sudah tertidur lelap. Keesokan harinya, angin sepoi-sepoi berhembus. Hua Qingyun menikmati sinar matahari pagi. Tapi begitu dia membuka matanya, ia melihat hari yang damai. Sepertinya adik seperguruannya telah bekerja semalaman suntuk, tapi tetap tidak bisa mengalahkan tetua sekte iblis ini. Lalu ia mengeluarkan arloji sakunya, dan melihat waktu, sudah waktunya berangkat kerja. Sementara itu, di medan perang, tanah hancur berantakan, dan terbentuk lubang besar di tengahnya. Ziyun menatap nomor 1 yang telah hancur menjadi daging cincang. Ya, dia menang, tapi serangan barusan telah menguras seluruh kekuatan spiritualnya. Bahkan Yue Jianxin pun kagum akan kekuatannya. Tapi ketiganya belum sempat bergembira. Dari langit di atas formasi yang hancur, terdengar raungan marah. Nomor 1 adalah hasil kerja kerasnya selama puluhan tahun. Dan kedua orang dari sekte Ziyun sudah tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Mereka hanya bisa berharap pada Yue Jianxin. Saat itu, kekuatan spiritualnya melonjak. Seketika, kilatan petir biru melesat ke langit dan menghantam musuhan yang sedang marah. Sementara itu, tangan darah yang ia keluarkan hampir mengenai Yue Jianxin. Matanya terpejam erat. Dengan jurus Wanlai Juji, ia menghancurkan kedua tangan darah itu. Hanya niat membunuh yang membara yang tersisa di mata emasnya. Saat itu, Mo Xuan hampir gila. Ia ingin melihat berapa banyak lagi pedang yang bisa dikeluarkan Yue Jianxin. Tapi ia tidak tahu bahwa target serangan Yue Jianxin bukanlah dirinya. Formasi yang tadinya hanya memiliki satu celah, sekarang hancur berkeping-keping. Hanya dengan begitu, kekuatannya tidak akan tertahan. Tapi Mo Xuan sudah kalap. Ia rela mengorbankan umurnya untuk mengaktifkan jurus rahasia. Di telapak tangannya yang kering, terbentuk sebuah formasi kecil. Yue Jianxin ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Beberapa pedang darah langsung menusuk punggungnya. Titik akupunturnya telah disegel, dan ia tidak bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Yang lebih membuatnya putus asa, kedua orang dari sekte Ziyun kembali menjadi Sue Kui. Ia ingin Yue Jianxin membayar mahal, menjadi tumbal pertama untuk jurus rahasianya. Jadi, menyerahlah, aku akan memenuhi tubuhmu dengan keputusasaan. Saat itu, Yue Jianxin dipenuhi penyesalan. Ia tidak mendengarkan nasihat kakaknya, dan jatuh ke dalam perangkap lagi dan lagi. Saat ia benar-benar putus asa, sebuah suara menggema di langit. Bajingan, lepaskan adik seperguruanku. Melihat kakaknya datang untuk menyelamatkannya, ia tidak bisa merasa senang. Dengan kultivasinya, bukankah ini bunuh diri? Saat Mo Xuan tahu bahwa hanya Hua Qingyun yang datang, tanpa ragu, langsung menyerang. Berlaga juga lihat-lihat level dulu. Hua Qingyun hanya menjawab dengan acuh tak acuh. Hancur, tangan darah yang mengelilingi Mo Xuan langsung hancur. Saat ini, di matanya yang pucat, yang terlihat hanyalah ekspresi tak percaya. Tepat saat teknik rahasianya dihancurkan, kedua orang dari sekte Ziyun kembali sadar. Si adik junior langsung menyerang dengan 5 cambukan petir. Sementara Ziyun melompat ke belakang Mo Xuan dan mengayunkan tongkat besinya, langsung membuatnya kembali ke tanah. Saat ini, Yue Jianxin penuh kebingungan dan langsung ingin bertanya pada Hua Qingyun, bukankah kau hanya ayam lemah di ranah istana jiwa? Apa yang sebenarnya terjadi? Yang menjawabnya hanyalah tatapan tenang Hua Qingyun. Bukan hanya dia, kedua murid berbakat sekte Ziyun juga terkejut. Dan sebagai seorang ahli, Hua Qingyun tentu saja harus menyamarkan dirinya. Maka dia memberitahu mereka bertiga bahwa saat dia menghilangkan benih darah di lautan kesadarannya, dia menemukan akar benih itu terjerat dengan jiwa mereka berdua. Saat itu, dia takut melukai jiwa mereka. Jadi dia hanya membersihkan benih di bagian luar. Tapi ini juga berarti mereka berdua kapan saja bisa dikendalikan lagi. Jadi dia meninggalkan beberapa ki pedang di lautan kesadaran mereka. Kedua orang dari sekte Ziyun langsung mengerti mengapa saat Hua Qingyun datang, kendali atas mereka berdua dilepaskan. Tak disangka, si ayam lemah yang disebut Yue Jianxin ternyata sangat cermat, membuat mereka berdua kagum. Tapi adik junior Hua Qingyun yang lugu berbeda. Dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Kakak seniornya tidak memberitahunya sebelumnya. Hua Qingyun melihat Yue Jianxin yang cemberut dan tidak mengerti. Dia sudah berhasil. Apa yang masih dia pikirkan? Tapi karena dia adik juniornya dan sangat imut, tentu saja dia harus membujuknya. Maka dia memberitahu Yue Jianxin bahwa dialah kunci kekalahan tetua sekte iblis kali ini. Mendengar ini, wajahnya yang tadinya cemberut langsung dipenuhi keterkejutan. Melihat Yue Jianxin tertipu, Hua Qingyun terus membujuknya. Jika adik junior tidak berpura-pura, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan akting sebegitu meyakinkannya untuk menipu tetua sekte iblis yang licik? Yang tak terduga, kedua orang dari sekte Ziyun juga tertipu. Melihat semua orang mengakuinya, wajah Yue Jianxin segera menunjukkan senyum puas. Lalu dia menatap Hua Qingyun dengan kagum. Meskipun kultivasi kakak seniornya rendah, tak disangka dia adalah orang yang bijaksana dan pandai menggunakan strategi. Tapi Hua Qingyun hanya punya satu pikiran.
Selesaikan pekerjaan sebelum berangkat kerja. Meskipun kultivasinya rendah, ternyata dia adalah orang yang bijaksana, yang memahami segalanya. Selesaikan pekerjaan sebelum berangkat kerja. Bukankah ini berarti libur lebih awal? Tapi kenyataan tak selalu semulus yang diharapkan. Formasi rantai darah pembeku langit di bawah kaki mereka berempat ternyata aktif kembali. Benar, sebagai penjahat, plot twist adalah suatu keharusan. Dan Hua Qingyun yang baru saja merasa senang. Seberapa bahagianya dia tadi, sekarang kekecewaannya pun sebesar itu. Bersamaan dengan Mo Xuan yang melayang ke atas, Sue Kui nomor 1 dan 2 menghilang, menyatu ke dalam dantiannya. Beberapa saat kemudian, bayangan senjata iblis perlahan menjadi nyata. Melihat itu, Yue Jiangxin segera melancarkan jurus pedang, tapi semuanya sudah terlambat. Senjata iblis itu telah sepenuhnya dipadatkan oleh Mo Xuan. Hanya dengan satu tangan, dia menangkis jurus pedang itu. Saat itu, dia tertawa terbahak-bahak. Formasi rantai darah pembeku langit akhirnya berhasil. Yue Jiangxin merasa ada yang tidak beres. Dia segera menyuruh semua orang untuk lari, karena tebasan barusan adalah sisa terakhir kekuatan spiritualnya. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa Hua Qingyun sudah memulai hitung mundur dengan jamnya. Lalu dia menyuruh ketiganya pergi duluan, mengatakan bahwa waktu kerjanya hampir tiba. Siapa sangka, perkataannya itu membuat ketiga orang yang sedang berlari itu berhenti. Namun, Mo Xuan tidak berniat melepaskan mereka. Dalam sekejap, semua orang ditangkap oleh Sue Kui raksasa. Suasana putus asa kembali memenuhi ruang itu. Mo Xuan ini seperti abadi. Dan saat itu, Yue Jiangxin menemukan hal yang lebih mengerikan. Kultivasi Mo Xuan telah meningkat ke tingkat 8 alam ungu. Dia merasa bingung. Kami berempat, persembahannya ada di sini. Bagaimana dia bisa menyelesaikan formasi rantai darah pembeku langit? Mereka meremehkan kegilaan Mo Xuan. Dia awalnya ingin menjadikan nomor 1 dan 2 sebagai koleksi. Tetapi demi keberhasilan formasi, dia tidak hanya menyerap nomor 1 dan 2, tetapi juga mengorbankan dirinya sendiri. Melihat keempat orang yang tak berdaya itu, dia menyombongkan diri bahwa ini adalah langkah pertama penguasa iblis menguasai dunia. Embrio prajurit iblis Cilian. Mendengar kata prajurit iblis Cilian, Ziyun dan yang lainnya segera teringat catatan di buku kuno tentang kemunculan prajurit iblis 10.000 tahun yang lalu, di mana banyak ahli aliran lurus dibantai, dan sebagian besar wilayah jatuh ke tangan sekte iblis. 5 ahli alam transendensi dari 5 wilayah Zongzu bergabung untuk menghancurkan prajurit iblis Cilian dan mengakhiri bencana tersebut. Namun, Yue Jiangxin menyadari bahwa sampai saat ini, kakak seperguruannya masih menghitung mundur. Kemudian, Mo Xuan tidak banyak bicara dan berniat untuk langsung menghabisi mereka. Namun saat itu, suara bel memotongnya. Hua Qingyun dengan pasrah melihat jam di tangannya yang berdering. Karena sudah jam 9, waktu untuk bekerja. Sebelum Mo Xuan sempat mencerna kata bekerja, gelombang pedang biru raksasa langsung menebasnya ke dalam tanah. Karena bekerja berarti Hua Qingyun harus pamer. Suka dengan cerita seperti ini? Klik like, komen, share, dan subscribe. Nantikan cerita seru lainnya. Terima kasih.